Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya hari ini sehat. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu hari ini akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Semoga masih sedikit-sedikit agak ingat ya materinya. Piko si kodok senang melompat-lompat. Dengan melompat-lompat, ia akan mengajarimu penjumlahan dan pengurangan. Piko memiliki beberapa aturan. Aturan 1, posisi standar Piko adalah menghadap ke kanan. Aturan 2, penjumlahan berarti lompat maju. Aturan 3, penjumlahan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu lompat maju. Aturan 4, pengurangan berarti lompat mundur. Aturan 5, pengurangan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu lompat mundur. Contoh 1 tentang penjumlahan. Hitunglah 2 tambah 3. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 2, tambah 3 berarti lompat maju 3 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi positif 5, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Contoh 2 tentang penjumlahan. Hitunglah negatif 1 tambah 5. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 1, tambah 5 berarti lompat maju 5 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi positif 4, berarti negatif 1 tambah 5 sama dengan positif 4. Contoh 3 tentang penjumlahan. Hitunglah negatif 7 tambah 6. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 7, tambah 6 berarti lompat maju 6 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 1, berarti negatif 7 tambah 6 sama dengan negatif 1. Contoh 4, penjumlahan dengan bilangan negatif. Hitunglah 2 tambah negatif 3. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 2, tambah negatif 3 berarti berbalik, lalu lompat maju 3 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 1, berarti 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Contoh 5, penjumlahan dengan bilangan negatif. Hitunglah negatif 1 tambah negatif 6. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 1, tambah negatif 6 berarti berbalik, lalu lompat maju 6 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 7, berarti negatif 1 tambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Contoh 6 tentang pengurangan. Hitunglah 6 kurang 4. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 6, kurang 4 berarti lompat mundur 4 langkah.
Hasilnya, Piko berada pada posisi positif 2. Berarti 6 kurang 4 sama dengan positif 2. Contoh 7 tentang pengurangan. Hitunglah 5 kurang 7. Mula-mula, Piko berada pada posisi positif 5. Kurang 7 berarti Piko lompat mundur 7 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 2. Berarti 5 kurang 7 sama dengan negatif 2. Contoh 8 tentang pengurangan. Hitunglah negatif 2 kurang 4. Mula-mula, Piko berada pada posisi negatif 2. Kurang 4 berarti lompat mundur 4 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 6. Berarti negatif 2 kurang 4 sama dengan negatif 6. Contoh 9. Pengurangan dengan bilangan negatif. Hitunglah 1 kurang negatif 6. Mula-mula, Piko berada pada posisi positif 1. Kurang negatif 6 berarti berbalik, lalu lompat mundur 6 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi positif 7. Berarti 1 kurang negatif 6 sama dengan positif 7. Contoh 10. Pengurangan dengan bilangan negatif. Hitunglah negatif 7 kurang negatif 5. Mula-mula, Piko berada pada posisi negatif 7. Kurang negatif 5 berarti berbalik, lalu lompat mundur 5 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 2. Berarti negatif 7 kurang negatif 5 sama dengan negatif 2. Nah, baik. Tadi kalian sudah menonton video untuk memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Apakah sudah teringat bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Jika masih ada yang belum ingat, bisa menyimak kembali pembahasan dari Bu Novi di selanjutnya. Oh ya, untuk sekedar informasi, setiap materi pertemuan akan Ibu Novi tuliskan keterangan apa saja yang sudah kita pelajari di bagian atas setiap video. Jadi bisa dicatat dengan rapi dalam buku tulis kalian sesuai poin-poinnya. Kesimpulannya, untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu tanda sama, bilangan besar ditambah bilangan kecil, lalu tandanya mengikuti keduanya. Untuk tanda beda, bilangan besar dikurangi bilangan kecil, lalu tandanya mengikuti bilangan yang besar. Bisa kita buktikan kesimpulan ini dengan contoh soal pada video tadi. Sudah Ibu tulis semua 10 contoh soal pada video. Kita bahas satu persatu. Pada penjumlahan nomor 1, 2 tambah 3. Tandanya adalah sama, yaitu positif dan positif. Maka caranya bilangan besar ditambah bilangan kecil sama dengan 5. Dan tanda keduanya adalah positif. Maka hasilnya positif 5. Terbukti ya. Untuk nomor 2, negatif 1 ditambah 5. Dan juga nomor 3, negatif 7 ditambah 6. Tandanya beda, yaitu negatif ditambah positif ya. Maka rumusnya bilangan besar kurangi bilangan kecil. Untuk yang nomor 2, hasilnya 5 kurangi 1 adalah 4. Tandanya mengikuti yang besar, yaitu positif. Maka hasilnya positif 4.
Untuk yang nomor 3, hasil dari bilangan besar dikurangi kecil, yaitu 7 kurangi 6 adalah 1. Dan tanda mengikuti bilangan besar yang negatif, jadi hasilnya negatif 1. Untuk nomor 4 dan 5 merupakan penjumlahan dengan tanda beda. Maka caranya sama, bilangan besar dikurangi kecil. Untuk yang nomor 4, 2 ditambah negatif 3. Bilangan besarnya 3, bilangan kecilnya 2. 3 dikurangi 2, 1. Tanda bilangan besar negatif, maka hasilnya negatif 1. Begitu pula dengan yang nomor 5. Mirip ya untuk nomor 5. Langsung saja sekarang pada pengurangan. Nah, pada pengurangan kita harus berhati-hati pada tanda bilangannya. Nomor 6, 6 kurangi 4, di sini merupakan tanda beda. Begitu pula nomor 7, 5 dikurangi 7. Itu dianggap berbeda tanda ya. Bagaimana? Kenapa bisa beda? Nah, karena tanda kurang di depan bilangan bisa dianggap negatif. Perlu dicatat ya ini. Tanda kurang di depan bilangan bisa dianggap negatif. Jadi di nomor 6 ini adalah tanda beda. Yang pertama positif 6 dengan negatif 4. Dan di nomor 7 positif 5 dengan negatif 7. Maka cara menghitungnya bilangan besar dikurangi kecil. 6 kurangi 4 adalah 2. Tandanya mengikuti yang besar, yaitu positif. Maka hasilnya positif 2. Untuk nomor 7, bilangan besar kurangi kecil. 7 dikurangi 5 adalah 2. Tanda bilangan besar adalah yang negatif, maka hasilnya negatif 2. Begitu. Nah, berarti untuk nomor 8 ini dianggap tanda sama, yaitu negatif 2 dan negatif 4. Karena tanda sama, bilangan besar ditambah bilangan kecil, hasilnya 2 tambah 4 adalah 6. Dan kedua tandanya negatif, maka hasilnya negatif 6. Kemudian khusus pengurangan yang bertemu tanda negatif akan berubah menjadi positif. Seperti ini contohnya. Maka untuk nomor 9, 1 dikurangi negatif 6 berubah menjadi 1 tambah 6. Dan yang nomor 10, negatif 7 dikurangi negatif 5 berubah menjadi negatif 7 ditambah 5. Dan hasilnya 1 tambah 6 adalah 7. Negatif 7 tambah 5 merupakan tanda bilangan besar kurangi kecil. 7 kurangi 5, 2. Tanda bilangan besar adalah yang negatif, maka hasilnya negatif 2. Jadi terbukti ya, kesimpulan ini yang Ibu buat. Tapi di sini Bu Novi tidak mewajibkan kalian dengan berprinsip seperti kesimpulan ini. Mungkin ada juga yang sudah bisa tanpa cara ini atau dengan cara lainnya. Misalnya dianggap negatif sebagai hutang yang diajarkan oleh guru kalian masing-masing di SD. Boleh dengan cara apapun.
Selanjutnya yang B, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Contohnya penerapan pada kehidupan sehari-hari yaitu bisa untuk menulis resep obat, bisa juga untuk perhitungan tes penerimaan siswa. Anak-anak semua pasti pernah ya ikut tes penerimaan siswa. Nah, itu dihitung menggunakan skor bilangan bulat. Nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Hubungan perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada perkalian dan pembagian antara dua bilangan. Kolom pertama melaksanakan merupakan sikap positif dan meninggalkan merupakan sikap negatif. Kolom kedua suatu perintah merupakan sikap positif dan larangan merupakan sikap negatif. Maka dapat kita baca melaksanakan perintah hasilnya takwa positif, melaksanakan larangan hasilnya tidak takwa negatif, meninggalkan perintah hasilnya tidak takwa negatif, meninggalkan larangan hasilnya takwa positif. Ternyata bisa kita simpulkan untuk baris 1 dan 4 merupakan perkalian dan pembagian tanda sama, hasilnya positif. Sedangkan tanda beda hasilnya negatif. Jadi, rumus perkalian dan pembagian bilangan bulat berlaku tanda sama hasilnya positif, tanda beda hasilnya negatif. Masuk pada contoh nomor 1 tentang perkalian dan pembagian sederhana. Yang A 4 kali 6. Positif kali positif, tandanya sama, maka hasilnya nanti positif. Tinggal dikalikan 4 kali 6 adalah 24. Yang B 12 kali negatif 3. Positif dikali negatif, tanda beda, maka hasilnya tinggal dikalikan dan nanti tandanya negatif. 12 kali 3 negatif 36. Yang C negatif 100 dibagi negatif 25 dikali 3. Kita hitung dulu negatif 100 dibagi negatif 25 adalah 4. Tandanya sama maka hasilnya positif. Kemudian 4 dikalikan 3. Tandanya sama maka hasilnya positif 12. Yang D negatif 40 dikali negatif 4 dibagi negatif 8. Hitung dulu negatif 40 dikali negatif 4 adalah 160. Tanda sama hasilnya positif. Kemudian 160 tadi dibagi lagi negatif 8. Tanda beda positif dengan negatif, maka hasilnya negatif 20. Sekarang nomor 2 tentang soal cerita. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Soal ini merupakan soal perkalian. Maka jawabannya 5 dikali 6 sama dengan 30 meter. Jadi, tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Nomor 3 masih soal cerita. Pada suatu tes penerimaan siswa baru ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal yang benar diberi skor 5. Jika salah diberi skor negatif 3. Dan tidak dijawab diberi skor negatif 1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal, tetapi hanya benar 30 soal. Berapa nilai skor yang ia peroleh? Nah, ini kita rinci satu-satu terlebih dahulu. Jadi ada skor nilai benar 5, skor nilai salah negatif 3, skor nilai tidak dijawab negatif 1. Kemudian hasil jawaban benar. Tadi dia menjawab 36 soal,
tetapi hanya benar 30. Maka yang benar ada 30, yang salah tadi terjawab 36, maka otomatis yang salah ada 6 soal. Kemudian yang tidak dijawab, dari 40 soal yang diberikan, dia menyelesaikan 36. Maka 40 kurangi 36, ada 4 soal yang tidak dijawab. Caranya kita kalikan dengan skor masing-masing jawaban. Jawaban benar 30 dikali 5, jawaban salah dikali skor salah negatif 3, jawaban tidak dijawab dikali skor tidak dijawab negatif 1. Hasilnya 30 kali 5 150, 6 dikali 3 negatif 18, 4 dikali negatif 1 negatif 4. Selanjutnya kita jumlah seluruh nilai tiap jawaban. 150 ditambah negatif 18 ditambah negatif 4. Hitung dulu 150 ditambah negatif 18, hasilnya 132 ditambah negatif 4. Maka diperoleh 128. Jadi nilai skor yang ia peroleh adalah 128. Yang nomor 4, kue yang dimiliki Bu Fitri sebanyak 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Soal ini jelas sekali merupakan pembagian. Maka jawabannya 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi masing-masing tetangga mendapat 2 kue. Tambahan catatan, Ibu ingatkan kembali untuk kalian urutan operasi hitung campuran. Langkah pertama, hitung yang ada dalam kurung, dimulai dari kurung biasa. Sudah kenal ya kurung biasa. Kemudian kurung kurawal, kurung yang seperti ada liuk-liuknya, dan terakhir kurung siku. Bentuknya seperti siku-siku. Langkah kedua, perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Langkah yang terakhir, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Langsung pada contohnya. Yang pertama, 6 tambah 2 dikali 4. Di situ ada dalam kurungnya 6 tambah 2 kita kerjakan dulu, yaitu 8. Maka menjadi 8 dikali 4, diperoleh 32. Yang kedua, 4 ditambah 2 dikali 5 kurangi 7. Tidak ada kurungnya, maka kita langsung ke langkah 2, yaitu perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Di situ ada 2 kali 5, yaitu hasilnya 10. Maka menjadi 4 ditambah 10 dikurangi 7. Selanjutnya tidak ada lagi perkalian maupun pembagian. Kita kerjakan penjumlahan dan pengurangan urut dari kiri ke kanan. 4 ditambah 10 dulu, hasilnya 14. Maka menjadi 14 dikurangi 7, hasilnya 7. Untuk nomor 3, di sini lengkap ya kurungnya. Ada kurung siku, kurung kurawal, dan kurung biasa. Negatif 96 dibagi 11 kurangi 19 dikali negatif 7 ditambah 13. Sesuai langkahnya kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung biasa. 11 kurangi 19 hasilnya negatif 8. Negatif 7 ditambah 13 hasilnya positif 6. Maka menjadi negatif 96 dibagi negatif 8 dikali 6. Nah,
Selanjutnya kita kerjakan yang kurung kurawal. Negatif 8 dikali 6, hasilnya negatif 48. Maka menjadi negatif 96 dibagi negatif 48. Hasil akhirnya adalah positif 2. Untuk tugasnya ada 5 nomor, sudah Ibu tuliskan juga di file PDF. Bisa kalian lihat nanti di unggahan Classroom selain dilihat dari video ini. Jadi yang nomor 1, menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan sederhana. Nomor 2 merupakan soal cerita. Yang ditanyakan adalah selisih kedalaman laut. Nanti pakai caranya ya. Yang nomor 3 merupakan soal lompatan kata. Nanti dikerjakan juga dengan caranya. Apakah itu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Tugas yang nomor 4 menghitung perkalian, pembagian, dan juga operasi hitung campuran. Yang kelima, soal cerita pada sebuah kompetisi lomba. Itu kompetisi sepak bola. Nanti dicari skor yang diperoleh tim tersebut. Pelajaran hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Ibu resum kembali memori belajar kita. Kemarin kita sudah belajar bilangan bulat, tentang bilangan bulat pada garis bilangan, membandingkan dan mengurutkan, dan hari ini adalah operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya perlu diperhatikan petunjuk pengerjaan tugas. Tugas dikerjakan di buku tulis matematika. Soalnya ditulis ya. Kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom. Ingat, catatan materi tidak perlu dikirim. Jadi hanya tugas jawabannya saja. Kemudian setiap lembar pengerjaan diberi keterangan nama lengkap, nomor absen, dan kelas. Batas akhir pengumpulan 4 hari setelah materi dan tugas diberikan. Karena jadwal matematika adalah hari Senin, maka batas pengumpulannya nanti terakhir hari Kamis jam 12 malam. Dari Ibu cukup sekian. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Jangan lupa tugas tadi dikerjakan dan persiapkan diri untuk minggu depan mempelajari bilangan pecahan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.